Pursuit of the Truth, bab 145-146. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Ada tatapan dalam di matanya, yang tampak seperti bintang-bintang di langit malam. Saat Su Ming bertatapan dengannya, suara gemuruh langsung terdengar di kepalanya, dan dia terhuyung mundur beberapa langkah, memberi kesempatan kepada kepala pengawal Timur Tenang untuk bergerak maju dengan cepat. Setelah lepas dari kendali Su Ming, dia berdiri di samping tetua Timur Tenang dengan wajah pucat. Ada rasa takut di matanya saat dia menatap Su Ming. "Baiklah, Mosu, mulai sekarang, kau adalah tamu kami di suku Timur Tenang." "Fang Sen, berikan piring itu padanya," kata tetua suku Timur Tenang dengan lesu sambil mengalihkan pandangannya dari Su Ming. Su Ming terkejut, tetapi tatapannya tetap tenang dan terkendali. Saat Fang Sen menatap Mosu, pujian terpancar di matanya. Ketika Su Ming membunuh Zhou Yue, dia hanya sedikit terkejut dengan kekuatan pukulan itu, tetapi dia tidak terlalu heran. Namun kecepatannya membuat Fang Sen tercengang. Dia bahkan tidak bisa melihat tubuh Su Ming dengan jelas. Tekanan yang berasal dari satu jari itu khususnya membuatnya mengevaluasi kembali kekuatan tamu barunya. Begitu mendengar kata-kata itu, Fang Sen tertawa terbahak-bahak dan mengeluarkan sebuah piring dari dadanya. Piring itu berwarna putih bersih, dan terdapat angka di atasnya 15. Tepat ketika ia hendak menyerahkan piring itu kepada Su Ming, tetua dari timur yang tenang tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan meraih udara. Piring itu terbang ke arah tetua dan ia menangkapnya. Angka 15 dihapus dengan tangan kirinya, dan ia mengukir angka baru di piring itu. 3. Saat mereka melihat angka itu, kilatan yang hampir tak terlihat muncul di mata kepala perang yang telah mencapai tingkatan lebih tinggi. Pemimpin suku Timur yang tenang hanya tersenyum, tetapi orang-orang di sekitar mereka, terutama kedua tamu itu, kembali menatap Su Ming. Su Ming sedikit bingung, tetapi dia memiliki firasat tentang apa yang sedang terjadi. Ketika dia melihat bahwa tidak ada yang akan menjelaskan apapun kepadanya, dia tidak bertanya. Dia malah mengambil piring dari tangan tetua Timur yang tenang dan menyimpannya di dadanya. "Saudaramu, silakan duduk di dalam lingkaran. Sekarang kami akan membuka terowongan Gunung Han dan mengirim kalian bertiga ke dalam," kata tetua Timur tenang tanpa terburu-buru, sambil menatap Su Ming. Gelar kerabat adalah gelar yang diberikan kepada tamu dalam suatu suku sebagai tanda persahabatan. Su Ming mengepalkan tangannya sebagai tanda terima kasih dan berjalan masuk ke dalam lingkaran. Kedua tamu itu segera berdiri dan mengatur posisi mereka dengan Su Ming sebagai pemimpin. Mereka baru duduk setelah Su Ming duduk. "Ketiga saudaraku, kita bukanlah orang luar. Saudaramu baru saja bergabung dengan suku Timur Tenang, jadi ada beberapa hal yang harus dia ketahui." "Fang Sen, beritahu dia." Tetua dari timur yang tenang memejamkan matanya. Fang Sen mengangguk setuju dan mengamati Su Ming dan yang lainnya. Ekspresinya serius saat dia berbicara dengan nada rendah. "Saudara Chen dan saudara Dong Fang memiliki pemahaman tertentu tentang terowongan Gunung Han, tetapi pengetahuan saudara Mo tentangnya pasti terbatas. Terowongan Gunung Han mengarah ke ngarai di bawah kota Gunung Han. Daerahnya cukup luas dan terdapat banyak segel kuat di dalamnya. Segel-segel ini hanya akan melemah ketika kabut hari penciptaan abadi tiba. Berabad-abad yang lalu, kota Gunung Han adalah milik suku Gunung Han. Terowongan ini dibangun oleh suku Gunung Han, dan ngarai-ngarai ini adalah makam leluhur suku Gunung Han. Kekuatan leluhur Gunung Han sangat mengejutkan. Saya yakin kalian semua pasti pernah mendengarnya. Tertawalah sesuka kalian, tetapi suku Timur Tenang dulunya berafiliasi dengan suku Gunung Han. Kita mungkin sekarang penguasa Gunung Han, tetapi kita belum sepenuhnya menjelajahi makam leluhur. Ini berkaitan dengan segel dan waktu singkat yang diizinkan bagi kita untuk berada di sana. Lebih penting lagi, penduduk Tranquil East, Lake of Color, dan Pukiang terpengaruh oleh segel di dalam dan kekuatan kita terbatas. Setiap kali kita masuk, hanya satu orang dari masing-masing suku yang boleh masuk. Jika kami berdua masuk, salah satu dari kami pasti akan mati di tempat. Namun, jika orang luar tanpa darah dari ketiga suku itu masuk, mereka tidak akan memiliki batasan ini.
Inilah alasan mengapa suku Timur yang tenang menerima begitu banyak tamu. Selama bertahun-tahun, banyak tamu telah memasuki tempat itu. Beberapa telah meninggal, dan beberapa telah menemukan keberuntungan yang memungkinkan mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka. Kehidupan dan kematian seseorang ditentukan oleh takdirnya, sama seperti langit yang memutuskan apakah seseorang akan kaya atau miskin. Kalian semua adalah tamu di suku Tranquilis. Kami menyediakan segala kebutuhan kalian, dan kami juga memberi kalian kesempatan ini. Segala sesuatu yang kalian peroleh di sini, tidak akan kami campuri, tetapi ada dua aturan yang harus kalian patuhi. Pertama, kamu harus mendapatkan setidaknya satu barang dari daftar yang akan kami berikan. Jika kamu bisa membawa lebih banyak, maka kami akan memberimu hadiah besar. Perkiraan lokasi barang-barang ini tercatat pada potongan bambu. Pilihlah satu sendiri. Saat Fang Sen berbicara, orang-orang di sisinya mengeluarkan 3 lembar kertas bambu dan menyerahkannya kepada Su Ming dan 2 orang lainnya. Kedua, tempat ini, bagaimanapun juga, adalah makam leluhur Gunung Han. Ada 2 segel di dalamnya. Salah satunya melemah karena kabut yang datang selama hari penciptaan abadi, yang memungkinkan kalian semua untuk memasuki tempat ini, tetapi segel kedua terletak tepat di tengah ngarai, dan ada sebuah makam di sana. Terdapat 3 menara di luar makam. Menara putih milik suku Timur Tenang. Anda bisa pergi ke sana dan menyalurkan seluruh ki Anda ke menara tersebut. Anda tidak perlu khawatir akan bahaya setelah menyalurkan ki Anda. Setelah melakukannya, Anda akan terserap ke dalam menara dan dipindahkan kembali. Suku Tranquilis tidak akan melakukan apapun yang membahayakan kalian. Lagi pula, ini adalah sesuatu yang akan berlanjut untuk beberapa waktu. Begitu kita melanggar aturan, tidak akan ada yang mau membantu kita lagi. Hanya ada 2 aturan. Selebihnya, semua yang kau peroleh dan keberuntungan yang kau dapatkan bergantung pada takdirmu. Bisa kukatakan bahwa ada banyak barang pemakaman milik leluhur Gunung Han yang tersebar di ngarai. Apakah kau bisa mendapatkannya atau tidak bergantung pada keberuntunganmu, kata Fang Sen dengan tegas dan suara rendah. Kalian adalah kelompok ketiga yang akan memasuki ngarai. Sesuai kesepakatan yang telah kita buat dengan 2 suku lainnya, kita hanya dapat mengirim 10 tamu ke ngarai setiap kali terowongan dibuka. Beberapa orang lagi akan memasuki tempat itu setelah kalian beberapa hari kemudian. Bahaya di ngarai bukan hanya berasal dari segel yang membatasi kekuatanmu, tetapi juga dari 2 suku lainnya. Jagalah dirimu baik-baik. Fang Sen melirik Su Ming. Dia mengangkat tangan kanannya, dan 3 bola cahaya lembut terbang keluar dari lengan bajunya. Ada 3 bejana berserker yang mengambang di dalam bola-bola cahaya itu. Salah satunya adalah ranting kering berwarna abu-abu, satu lagi adalah pedang tulang putih dengan banyak jiwa yang menjerit tanpa suara dari orang-orang yang teraniaya di sekitarnya, dan yang terakhir adalah cambuk hitam. Cambuk itu melilit dan tampak seperti ular berbisa. Suku Timur yang tenang akan memberi hadiah kepada semua orang yang memasuki terowongan Gunung Han. Ketiga benda ini mungkin hanya kapal berserker palsu, tetapi kekuatannya sangat besar. Setelah kalian bertiga memilih, kami akan membuka terowongan dan mengirim kalian ke ngarai. Sambil berbicara, Fang Sen melirik Su Ming sekali lagi. Topeng hitam di wajah Su Ming menghalangi siapapun untuk melihat ekspresinya saat dia duduk di tempatnya. Mereka hanya bisa melihat tatapan dingin di matanya. 2 orang lainnya di sampingnya ragu sejenak sebelum lelaki tua itu tersenyum dan mengepalkan tangannya di telapak tangannya sebelum berkata, "Saudara Mo, silakan pilih dulu." "Benar, Saudara Mo, silakan pilih dulu." Tamu lainnya, pria yang bermarga Chen, juga berbicara sambil tersenyum. "Jika memang demikian, maka saya berterima kasih kepada Anda." Su Ming mengangkat tangan kanannya dan meraih udara ke arah cambuk yang tampak seperti ular berbisa. Cambuk itu segera bergetar dan menyerang Su Ming, melilit tangan kanannya sambil mengeluarkan gelombang panas yang samar. Setelah lelaki tua dan pria bernama Chen memilih wadah mereka, tetua Timur yang tenang membuka matanya dan mengangkat tangannya sebelum membantingnya ke tanah. Pada saat yang sama, orang-orang lain melakukan hal yang sama. Bahkan kepala pengawal Timur yang telah menjadi takut pada Su Ming kembali ke posnya dan menarik napas dalam-dalam sebelum membanting tangannya ke tanah. Begitu semua orang menekan tangan mereka ke tanah, seluruh gunung langsung bergetar dan semburan kabut putih keluar, menyerbu ke arah mereka. Dalam sekejap, panggung di puncak gunung dikelilingi.
Ketika Suming memfokuskan pandangannya pada kabut putih itu, dia melihat bahwa kabut itu dengan cepat berkumpul sebelum gumpalan besar tiba-tiba berubah menjadi patung raksasa Dewa Berserker. Patung Dewa Berserker itu tingginya sekitar 1000 kaki, dan melayang di udara. Bentuknya bukan seperti manusia, melainkan seekor banteng raksasa. Di tanduknya terdapat 2 lonceng. Salah satunya berwarna hitam, dan yang lainnya putih. Saat patung itu muncul dan bergerak, denting lonceng bergema di udara. Saat banteng putih itu muncul, anggota suku Tranquil Istribe berlutut di tanah dan menyembah banteng di langit. Gumaman pun terdengar di udara. Changlan berlutut dengan satu lutut di tanah di tengah kerumunan, lalu mengangkat kepalanya dan memandang banteng putih itu. Dia tahu bahwa itu adalah salah satu dari 4 patung Dewa Berserker suku mereka, Banteng Surga. Meskipun dia telah menjadi murid klan Langit Beku dan melihat banyak patung Dewa Berserker di dalam suku besar Langit Beku, dia tetap menghormati patung-patung di sukunya sendiri. Namun pada saat itu, selain rasa hormat yang dia miliki terhadap patung Dewa Berserker ini, dia juga memiliki perasaan yang rumit dan menyedihkan terhadap Suming ketika dia melihatnya melakukan ritual di puncak gunung. Kau lupa ingatanmu sendiri, atau mungkin seseorang menghapusnya. Rasa merinding menjalari tubuh Changlan. Dia teringat apa yang dilihatnya dan wajahnya kembali pucat. Orang-orang dari suku Tranquil Is yang berada di gunung bukanlah satu-satunya yang beribadah. Semua orang dari berbagai gunung yang termasuk dalam wilayah suku Tranquil Is berjalan menuju banteng itu dan menyembahnya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Banteng langit raksasa itu mengangkat kepalanya dan meraung ke arah langit. Sebuah cahaya terang segera menyambar puncak gunung tempat tetua timur yang tenang dan yang lainnya berada. Cahaya itu bertahan selama beberapa tarikan napas sebelum perlahan menghilang. Suming dan 2 orang lainnya menghilang bersamanya. Setelah sekian lama, banteng langit kembali berubah menjadi gumpalan kabut putih, menghilang ke udara, dan semuanya kembali normal. Di panggung di puncak gunung, ke-7 orang itu, termasuk tetua timur yang tenang, mengangkat tangan mereka dan tetap diam. Beberapa saat berlalu sebelum tetua timur yang tenang berambut putih itu berbicara dengan suara serak. Aku tahu apa yang kalian semua curigai, orang bernama Mosu ini membunuh Zhou Yue dengan kekuatan bejana berserker di dalam dirinya. Sampai akhir, aku tidak merasa dia menggunakan batu spiritual apapun. Dia seharusnya tidak memiliki hubungan dengan sisa-sisa Gunung Han. Selama dia tidak memiliki hubungan dengan sisa-sisa Gunung Han, maka tidak apa-apa. Tapi kekuatan orang ini aneh. Dia belum mencapai transendensi, namun dia sudah memiliki wadah berserker asal, seni pengendalian yang dimiliki oleh seorang berserker di alam transendensi, dan kecepatannya. Orang yang berbicara adalah kepala pertempuran. Dia bingung dengan apa yang telah terjadi. Changlan pernah mengatakan bahwa orang ini mungkin pernah mencapai alam transendensi sebelumnya, tetapi karena suatu kecelakaan, tingkat kultivasinya menurun, kata Fang Sen dengan tenang, menyela ucapan kepala pertempuran. Panglima pertempuran melirik Fang Sen sebelum terdiam. Pendapat Han Changzi sama dengan pendapatku. Orang ini mungkin memang seperti yang dia katakan. Baiklah, tidak peduli dari mana dia berasal, selama dia tidak memiliki motif tersembunyi, kita bisa membiarkannya tinggal. Kalian semua bisa pergi sekarang. Tetua dari timur yang tenang berbicara dengan tenang, tatapan matanya penuh makna, seolah ada emosi tersembunyi di dalam dirinya yang tidak diketahui orang lain. Orang-orang itu menurut dan pergi. Seseorang yang menarik perhatian Han Changzi, di sampingnya, muncul orang lain. Aku penasaran apakah Mosu ini akan sehebat dia, selain itu, aku bisa merasakan kehadirannya dari Mosu ini. Tetua dari timur yang tenang berdiri sendirian di atas panggung dan bergumam sambil senyum misterius muncul di bibirnya. Pada hari penciptaan abadi, kabut menyelimuti tanah pagi selatan. Kabut itu paling tebal di tengah tanah pagi selatan dan akan menyebar keluar dari tempat itu. Kabut yang menyebar mungkin sedikit lebih tipis, tetapi tetap akan menyebabkan penglihatan seseorang menjadi kabur. Kota pegunungan Han diselimuti kabut. Mereka yang berdiri di puncak kota pegunungan dan melihat ke bawah tidak akan dapat melihat ngarai yang dulunya terlihat. Mereka hanya akan melihat lautan kabut. Bahkan, jika mereka menatap kabut untuk waktu yang lama, mereka akan tenggelam dalam kesan palsu bahwa mereka sedang menginjaknya. Tepat di bawah gunung kota Han terdapat sebuah ruangan raksasa. Ruangan itu berukuran ribuan kaki persegi,
tetapi hanya sedikit yang mengetahuinya. Tumpukan kayu bakar menyala redup dan tenang di sekitar ruangan, dan tampak seolah-olah akan terus menyala selamanya. Hal itu menyebabkan tempat tersebut berkedip-kedip dalam berbagai nuansa cahaya, memberikan ruangan tersebut perasaan yang menyeramkan. Parit-parit menutupi lantai, membentuk gambar melingkar raksasa. Gambar itu tampak agak rumit dan terasa kuno. Jelas bahwa gambar itu sudah ada di sana sejak lama. Tempat itu sunyi. Selain suara gemericik ringan yang berasal dari api yang menyala, tidak ada suara lain. 3 terowongan terlihat terhubung ke dinding ruangan, tampak seperti 3 mulut hitam yang menganga tanpa suara. Pada saat itu, cahaya putih tiba-tiba menyinari lukisan raksasa di lantai. Cahaya itu semakin kuat, dan dalam beberapa tarikan napas, cahaya api di ruangan itu tertelan, seluruh ruangan diselimuti cahaya putih. Setelah beberapa saat, ketika cahaya putih mencapai titik paling terangnya, 3 sosok manusia terlihat muncul secara bertahap di dalam cahaya tersebut. Ketika ketiga sosok itu muncul, cahaya yang terpancar dari gambar tersebut memudar, menyebabkan ruangan itu kembali gelap. Di antara ketiga sosok itu terdapat seorang pria berusia 30-an. Pria ini adalah tamu dari suku Timur Tenang bernama Chen. Wajahnya pucat pasi saat ia berlutut dan mulai muntah-muntah, tetapi tidak ada yang keluar. Namun, dari tubuhnya yang gemetar, jelas terlihat bahwa proses relokasi itu sangat mengerikan. Di sampingnya, meskipun tamu tua bernama Dong Fang mungkin tidak muntah-muntah, wajahnya juga pucat pasi. Keringat mengucur di dahinya dan dia terhuyung beberapa langkah ke depan menuju tepi lukisan di lantai. Begitu sampai di sana, dia langsung duduk bersila. Tepat ketika dia hendak mengatur napasnya, dia melihat Suming. Suming berdiri di tengah gambar. Karena ia mengenakan topeng hitam, tidak ada yang bisa melihat wajahnya. Pada saat itu, matanya terpejam sementara jantungnya berdebar kencang. Warna merah aneh muncul di wajahnya di balik topeng. Secara kebetulan, ia membuka matanya tepat pada saat lelaki tua itu menoleh ke arahnya. Ketika pandangan mereka bertemu, lelaki tua itu terkejut. Di matanya, Suming tetap acuh tak acuh, sama sekali tidak terpengaruh oleh perpindahan itu, seolah-olah ia tidak menderita selama proses relokasi. "Tolong pulihkan pernapasanmu, aku akan melindungimu," kata Suming dengan tenang. Pria tua itu segera memaksakan senyum dan setelah mengangguk ke arah Suming, dia menutup matanya dan mulai bermeditasi. Pria bernama Chen itu juga berjuang mendekati sisi lelaki tua itu dengan napas terengah-engah dan tersenyum lemah sebelum mulai mengatur napasnya. Suming tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia berjalan keluar dari lukisan di tanah dan berhenti tidak terlalu jauh dari kedua temannya. Ekspresi termenung muncul di matanya saat dia mengamati lukisan di tanah. Gambar itu sangat kompleks, menyebabkan orang-orang yang melihatnya merasa bingung. "Saudaramu, kekuatanmu luar biasa karena mampu menahan tekanan relokasi ini. Aku kagum, terima kasih telah melindungi kami." Gambar itu diukir oleh anggota suku Han Mountain dengan kehendak leluhur Han Mountain. Hanya sedikit yang mengetahui detail fungsinya. Setelah ketiga suku menaklukkan kota Han Mountain, mereka menggunakan kekuatan patung dewa berserker mereka untuk memodifikasinya sehingga menjadi lingkaran relokasi ketika segel di tempat tersembunyi melemah selama hari penciptaan abadi, jelas lelaki tua itu setelah membuka matanya. "Sama-sama, karena kita sudah di sini, kita harus saling menjaga. Aku baru saja menjadi tamu di Tranquil East dan ada banyak hal yang tidak ku mengerti. Aku perlu merepotkan kalian berdua untuk menjelaskan semuanya kepadaku." Suming mengalihkan pandangannya dari gambar di tanah dan menatap lelaki tua itu. Pria tua itu menatap pria bernama Chen di sampingnya. Ketika ia melihat bahwa pria itu masih mengatur napasnya dan tidak akan pulih dalam waktu singkat, ia mengepalkan tinjunya dengan sopan ke arah Suming dan sambil tersenyum, berkata, "Saya Dong Fang Hua. Saudaramu, Anda mungkin baru saja menjadi tamu di Tranquil East, tetapi karena tetua Tranquil East memberi Anda piring dengan angka 3 di atasnya, jelas bahwa suku ini sangat menghargai Anda. Di masa depan, mungkin akan ada saat-saat di mana saya harus merepotkan Anda." Piring dengan angka 3, Suming sebelumnya telah membuat beberapa dugaan tentang hal itu. Sekarang setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu, dia menjadi semakin yakin dengan teorinya. "Benar sekali, saudaramu, angka-angka di piring yang diberikan kepada para tamu di Tranquil East B adalah peringkat berdasarkan kekuatan kita.
Sambil berbicara, Dong Fanghua mengeluarkan sebuah piring dari dadanya. Angka di lempengan ini adalah 7. Itu berarti bahwa sebelumku, mungkin ada 6 orang lain yang kekuatannya melebihi kekuatanku. Dong Fanghua menunjuk ke arah pria yang bermeditasi di sampingnya dan berkata, angka saudara Chen adalah 11, sedangkan untuk Zhou Yue, angkanya adalah 8. Lalu siapa yang memiliki plat nomor 3 sebelum saya? Tanya Su Ming tiba-tiba. Aku tidak sepenuhnya yakin. Orang-orang dengan 3 angka teratas biasanya tidak bergaul dengan kita. Dong Fanghua tertawa getir. Saudaramu, aku tahu beberapa hal tentang ini. Pria bernama Chen menarik napas dalam-dalam dan membuka matanya. Dia bangkit dan mengepalkan tinjunya sebagai tanda hormat kepada Su Ming sebelum berbicara dengan suara rendah. Tidak banyak tamu di suku Tranquil East, jumlahnya dijaga sekitar 20 sekian tamu. Orang yang memiliki plat nomor 3 sebelum Anda seharusnya sudah meninggal, dan kemungkinan besar dia meninggal di sini, atau tetua Tranquil East tidak akan mengubah plat tersebut. Bahaya dan keberuntungan di tempat ini hidup berdampingan. Pemimpin suku Tranquil East tidak berbohong kepada kami. Jika kami beruntung, kami mungkin menemukan keberuntungan di sini yang tidak dapat ditemukan di luar. Inilah juga alasan mengapa kami menjadi tamu dan bersedia melakukan sesuatu untuk Tranquil East. Saudaramu, sebaiknya jangan bepergian sendirian di tempat ini. Begitu kau tertinggal dan tamu dari suku lain menemukanmu, itu akan berbahaya. Salon kecantikan milik pria bernama Chen kembali beroperasi normal dan dia menatap Su Ming sambil berbicara dengan nada rendah. Baiklah, karena kakak Chen sudah pulih, mari kita segera meninggalkan tempat ini. Kita adalah rombongan ketiga yang memasuki tempat ini, tetapi kita tidak tahu apa yang telah terjadi di sini. Seharusnya ada tamu dari Tranquil East yang menunggu kita di luar terowongan. Kita harus segera bertemu dengan mereka. Rombongan ketiga dari Lake of Color dan Pukyang juga akan segera tiba. Ketiga suku itu saling waspada dan itulah sebabnya para tamu dari ketiga suku tersebut dikirim ke lokasi yang berdekatan. Mungkin ada segel di lingkaran transfer yang mencegah sisa-sisa kekuatan menyebar sebelum kita meninggalkan terowongan, dan ketiga suku tersebut telah melarang kita untuk saling bertarung untuk mencegah kecelakaan, tetapi tetap lebih baik untuk menghindari mereka. Dong Fanghua mendesak mereka untuk maju. Ketika pria bernama Chen mendengarnya, dia mengangguk dan mengepalkan tangannya ke arah Su Ming sebelum bergerak cepat menuju salah satu terowongan yang tampak seperti mulut menganga. Su Ming mengikutinya dengan tenang bersama Dong Fanghua di sisinya. Tepat pada saat dia dan 2 orang lainnya hendak memasuki terowongan, gambar di lantai dalam ruangan itu tiba-tiba bersinar terang. Namun kali ini cahayanya bukan putih, melainkan gelap. Cahaya itu menerangi ruangan dalam sekejap. Ekspresi wajah Dong Fanghua dan pria bernama Chen berubah. Ini suku Pukyang. Pupil mata Su Ming menyempit dan dia melirik secara diam-diam. Cahaya gelap itu hanya berlangsung sesaat, lalu dengan cepat menghilang. Di dalam ruangan, 3 orang muncul. Orang yang memimpin tim itu mengenakan jubah ungu dan memiliki ekspresi gelap. Ia meletakkan tangannya di belakang punggung dan tampak sangat santai. Seketika, matanya tertuju pada Su Ming dan 2 orang lainnya. Setelah mengalihkan pandangannya dari mereka, ia menatap Su Ming dengan saksama sebelum mendengus dingin, tak lagi memperhatikan mereka. Suan Lun, tamu kehormatan dari suku Pukyang. Aku tidak menyangka dia berada di kelompok ketiga dan bukan yang pertama. Dong Fanghua dan pria bernama Chen sama-sama terkejut dan secara naluriah mundur beberapa langkah. Tatapan mereka penuh hormat saat memandang Suan Lun. 2 orang di belakang Suan Lun tampak berusia sekitar 40-an. Saat itu, wajah mereka pucat dan mereka berusaha keluar dari gambar di tanah bersama Suan Lun, segera duduk untuk bermeditasi begitu sampai di samping. Suan Lun berdiri di samping dengan tangan di belakang punggung, rasa frustrasi terlihat jelas di antara alisnya. Dia telah lama mencari He Feng dan pria bernama Su, tetapi tidak menemukan petunjuk apapun. Amarahnya semakin memuncak, dan dia akan membunuh hanya karena provokasi sekecil apapun. Ketika dia melihat ketiga tamu dari suku Timur Tenang, dia pasti akan membunuh mereka jika bukan karena gelombang kekuatan yang akan diaktifkan pada segel dari lingkaran transportasi jika seseorang terbunuh. Jika terjadi kecelakaan, bahkan dia sebagai tamu utama suku Pukyang pun tidak akan mampu menahannya. Pergi sana, bentak Suan Lun dengan kasar. Sekalipun dia tidak menatap Su Ming dan kedua temannya,
mereka mengerti untuk siapa pesan itu ditujukan. Dong Fanghua dan pria bernama Chen tidak berani berbicara. Mereka menundukkan kepala dan segera mundur. Su Ming berada di belakang mereka. Dia baru saja akan pergi bersama Dong Fanghua. Tunggu, aku pernah melihat semua tamu suku Tranquilis sebelumnya. Siapakah kau? Lepaskan topengmu. Suan Lun menunjuk ke arah Su Ming. Langkah kaki Dong Fanghua tersendat, memaksa pria bernama Chen untuk ikut berhenti. Su Ming mengerutkan kening, dan suara He Feng yang cemas langsung terngiang di kepalanya. Guru, jangan langsung pergi. Dari yang kupahami tentang Suan Lun, dia tidak sedang menguji Anda. Dia hanya melontarkan pertanyaan itu karena frustrasi. Anda bisa bersikap angkuh. Dia tidak akan terlalu memikirkannya jika Anda melakukan itu. Mata Su Ming berkilat. Dia berhenti dan berbalik untuk menatap Suan Lun dengan tatapan dingin. Jika kau ingin aku melepas topengku, kau harus menang melawanku. Kata-kata Su Ming diucapkan dengan tenang. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan masuk ke terowongan. Hati Dong Fanghua dan pria bernama Chen bergetar ketika mendengar kata-kata Su Ming. Mereka saling pandang dan ragu sejenak sebelum segera mengikutinya. Mata Suan Lun berbinar ketika mendengar kata-kata itu. Dia tertawa dingin, tetapi tidak berbicara lagi. Namun, tatapan membunuh di matanya menjadi lebih jelas. Su Ming dan kedua temannya bergerak cepat melewati terowongan. Dong Fanghua dan pria bernama Chen memperlebar jarak antara mereka dan Su Ming di sepanjang jalan. Mereka ingin mengajak Su Ming untuk menjelajahi makam leluhur Gunung Han, tetapi setelah apa yang terjadi dengan Suan Lun, mereka berubah pikiran. Tidak lama kemudian mereka sampai di ujung terowongan. Ada celah di ujung terowongan, dan cahaya redup menerobosnya. Area tersembunyi kota Gunung Han berada di luar. Dong Fanghua dan pria bernama Chen hendak keluar ketika mata Su Ming berbinar dan dia berhenti. Saudara Dong Fang, Anda tadi mengatakan bahwa akan ada tamu dari Timur Tenang yang akan menyambut dan melindungi kita begitu kita keluar dari terowongan. Tanya Su Ming dengan tenang.